Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang sejarah perkembangan tasawuf dan tokoh-tokohnya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Mustika Ratu selaku moderator dan pemateri kedua, lalu ada rekan saya Muhammad Rifal Al-Fatah sebagai pemateri pertama, lalu ada Muhammad Hanafi selaku pemateri ketiga, dan Muhammad Zaki selaku pemateri keempat. Untuk mempersingkat waktu, kepada pemateri saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan kelompok kami Akhlak Tasawuf. Saya pemateri pertama, yaitu pengertian tasawuf. Istilah tasawuf dikenal pada masa kehidupan Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Istilah itu baru muncul ketika Abi Hashim Al-Kufi 250 Hijriah meletakkan kata Al-Sufi di belakang nama pada abad ke-3 Hijriah. Secara etimologi, para ahli berbeda pendapat tentang akar kata tasawuf. Setidaknya ada 6 pendapat dalam hal, yaitu 1. Kata sufah yang berarti emperan Masjid Nabawi. Yang kedua, kata syafah yang berarti bersih. Yang ketiga, kata syufanah, nama sebuah kayu yang tertanam yang bertahan tumbuh di padang pasir. Yang kelima, ada kata tashofi dari bahasa Yunani yang berarti ilmu ketuhanan. Dan yang terakhir ada kata syuf yang berarti bulu domba. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Terima kasih. Tasawuf dari waktu ke waktu. Yang pertama, masa pembentukan. Pada paruh kedua abad pertama Hijriah muncul ajaran, yaitu ajaran kahuf, yang di dalamnya berisi sedikit makan, sedikit tidur, sedikit bicara, menjauhi dunia, melakukan sholat sunnah sepanjang malam, berpuasa di siang hari, dan memperbanyak membaca Al-Quran. Pada abad kedua muncul ajaran cinta kepada Tuhan, di mana seseorang menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mengharapkan surga dan takut akan ancaman neraka. Lalu selanjutnya, yang kedua, masa pengembangan. Masa ini terjadi pada abad ketiga dan keempat Hijriah. Di sini muncul tokoh terkemuka, yaitu Abu Yazid Al-Bustami dan Abu Mansur Al-Hallaj. Ajaran Abu Yazid itu yang pertama, lebur atau hancurnya perasaan. Yang kedua, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kesatuan wujud atau bertemunya hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Al-Hallaj ini memiliki ajaran, yaitu inkarnasi Tuhan dan kesatuan agama-agama. Yang selanjutnya, masa konsolidasi. Masa konsolidasi ini terjadi pada abad ke-5 Masehi atau Hijriah. Lalu pada masa ini merupakan masa lanjutan dari masa sebelumnya yang terjadi pertarungan dua mazhab yang dimenangkan oleh mazhab Sunni yang dipelopori oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Nah, Abu Hasan ini mengkritik ajaran dari Abu Yazid dan Al-Hallaj karena dianggap melenceng dari ajaran Islam. Singkatnya, pada masa ini merupakan masa pengembalian tasawuf kepada landasan awal, yaitu Al-Quran dan Hadis. D. Masa falsafi. Pada masa abad ke-67 ini muncul dua hal yang penting, yakni pertama, kebangkitan kembali tasawuf semi falsafi yang telah bersinggungan dengan filsafat, maka muncul menjadi tasawuf falsafi. Dan kedua, munculnya ode-ode dalam tasawuf atau takhiro. Selanjutnya E. Masa pemurnian. Menurut Aji Arbeni, sebagaimana dikutip Amin Syukur, adalah masa keemasan gerakan tasawuf baik secara teoritis maupun praktis. Pengaruh dan praktek-praktek tasawuf tersebar luas melalui tarekat-tarekat.
Bahkan para sultan dan pangeran tidak segan lagi mengeluarkan perlindungan dan kesetiaan pribadi kepada mereka. Selanjutnya, tokoh-tokoh tasawuf di Indonesia. Tokoh-tokoh dari Aceh. Yang pertama ada Syekh Hamzah Fanzuri, yang kedua ada Syamsuddin Sumatrani, yang ketiga ada Syekh Nuruddin Aroniri, yang keempat ada Syekh Abdul Rauf Asyangkili. Sini saya melanjutkan presentasi makalah kelompok 9. Saya sebagai pemateri keempat. Tokoh-tokoh tasawuf di Indonesia. Tokoh dari Jawa, Sunan Bonang. Sunan Bonang atau Maulana Makdum Ibrahim adalah salah satu tokoh Wali Songo yang menyebarkan ajaran agama Islam di Surabaya. Sunan Bonang menyampaikan ajaran agama Islam dengan melalui pendekatan kebudayaan dan kesenian. Terus tokoh tasawuf dari Kalimantan, Muhammad Nafis Al-Banjari. Ia lahir tahun 1148 Hijriah. Ada juga Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Beliau dilahirkan di desa Gabang. Dia dilahirkan tanggal 15 Safar 1122 Hijriah. Kesimpulan dari makalah kami, dari uraian di atas maka bisa disimpulkan bahwa tasawuf merupakan bagian dari syariat yang memfokuskan ajarannya pada penyesuaian jiwa guna mencapai kedekatan, kecintaan atau kesatuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara bahasa, istilah tasawuf baru muncul pada abad kedua Hijriah dan berasal dari akar kata sauf atau safa. Lalu secara istilah definisi tasawuf bisa disimpulkan bahwa sebagian syariat Islam yang menurut suatu metode untuk mencapai kedekatan atau penyusunan antara hamba dan Tuhannya. Secara historis, perkembangan tasawuf bisa dibagi menjadi beberapa tahap masa, yakni masa pembentukan, masa falsafi, dan masa peruraian. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.